Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 106. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Pertarungan Xiaoyan melawan Feng Xing'er segera dimulai. Segera, kekuatan Doqi yang besar melonjak dari dalam tubuh Feng Xing'er. Kekuatan itu adalah gabungan afinitas petir angin, kelincahan angin, dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua sifat yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan jauh lebih besar dari apa yang bisa dibandingkan dengan Doqi biasa. Ini mirip dengan Doqi Xiaoyan yang diperkuat oleh api surgawi, menjadikannya kekuatan yang luar biasa. Keunggulan ini menjadi kartu traf Xiaoyan saat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat darinya. Xiaoyan menguasai Flame Mantra, sebuah teknik kelas D tingkat rendah dari mantra api, mampu menyamai kekuatan metode Qi kelas menengah. Namun, dalam hal metode Qi, Xiaoyan tidak unggul dari Feng Xing'er yang didukung oleh pavilion petir angin dan bakat luar biasanya, membuat metode Qi-nya berada di level yang sangat tinggi, jauh melampaui Douzong biasa. Dalam hal teknik Dou, baik Xiaoyan maupun Feng Xing'er memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Di pertarungan yang sengit, tiba-tiba sebuah serangan dari selendang Feng Xing'er seperti anak panah dari badai yang berputar hebat melesat ke arah Xiaoyan secara bertubi-tubi. Meskipun nyaris mengenainya, beruntungnya serangan itu bisa dihindari. Dalam pertarungan sengit, Xiaoyan berhasil meraih selendang Feng Xing'er yang melesat ke arahnya dengan kekuatan dahsyat. Meskipun getaran kuat menguncang tubuhnya, api Glass Lotus Heart Flame di tangannya memanggang Doqi selendang tersebut hingga menjadi abu. Selendang dari kain berwarna-warni yang luar biasa itu tak mampu bertahan saat ditarik oleh dua elit Douzong. Dalam sekejap, retakan-retakan kecil muncul di tengah kain itu, dan suara robekan menggema di udara. Xiaoyan dan Feng Xing'er mundur beberapa langkah, berusaha menstabilkan diri di tengah getaran hebat. Suara tangisan tiba-tiba terdengar saat selendang itu hancur. Kemudian, hujan selendang kain berwarna-warni menghadang Xiaoyan dan Feng Xing'er. Xiaoyan dengan matanya yang penuh kekaguman melihat pemandangan langit yang tersembunyi oleh warna-warni yang memenuhi ruang sambil memegang kekuatan penguasa di tangannya. Ia segera menciptakan bayangan penguasa yang mengelilingi dirinya. Meskipun pertahanannya sangat kuat, namun serangan yang terus-menerus menuju ke arahnya itu mampu membuat pertahanan bayangan penguasa Xiaoyan hancur. Meskipun Xiaoyan telah dijatuhkan, Feng Xing'er tetap melancarkan serangannya secara terus-menerus, hingga Feng Xing'er membentuk sebuah burung ponik berwarna-warni dengan selendangnya. Burung ponik itu mengeluarkan pekikan dan membentuk sebuah serangan dari mulutnya. Jari pembunuh angin. Itu serangan yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Serangan itu mampu membuat Feng Xingxi khawatir akan keselamatan Xiaoyan. Serangan itu dilesatkan ke arah Xiaoyan. Itu membuat pertahanan bayangan penguasa hijau Xiaoyan lenyap. Atas desakan itu, sampai-sampai Xiaoyan mengeluarkan teratai api hijau giok miliknya. Api teratai itu perlahan mekar dan membentuk sebuah serangan cahaya yang menghantam serangan ponik tadi. Serangan ponik tersebut berangsur-angsur melemah hingga akhirnya lenyap. Dan hebatnya, teratai api Xiaoyan masih tetap utuh dan masih berputar-putar. Melihat itu, Feng Xingxi akhirnya kembali lega. Sementara itu, matanya menatap teratai api yang masih berputar dengan penuh keterkejutan. Feng Xingxi merenung, bagaimana mungkin Xiaoyan mempelajari teknik Dou sekuat ini? Teknik yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Keraguan melintas di benaknya. Dia menoleh ke arah Lei Zunzi yang wajahnya terlihat tegang, sementara senyum tipis muncul di wajah Feng Xingxi. Tak heran, orang tua keras kepala itu memilihnya. Bakat Xiaoyan jauh melampaui Han Feng. Di sisi lain, di tepi arena, Tan Ying dan Mu Xingluan menyaksikan dengan terkejut. Mereka melihat Xiaoyan berhasil menahan serangan mematikan jari pembunuh angin Feng Xing'er. Mereka pernah menghadapi kekuatan itu sebelumnya dan tahu betapa dahsyatnya. Namun penampilan Xiaoyan hari ini membuat mereka sadar bahwa kekuatannya mungkin jauh melampaui mereka. Dengan bakat dan kekuatan yang luar biasa,
Xiaoyan telah mengejutkan semua orang, menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang tak bisa dianggap remeh. Feng Xing'er berdiri di udara kosong dengan anggun. Matanya yang sedingin es mengamati sinar cahaya di bawah yang perlahan menghilang. Saat sinar cahaya itu memudar, nyala api teratai hijau giok berputar semakin cepat. Ekor api hijau yang indah melesat menuju Feng Xing'er di langit. Melihat teratai api mendekat, alis Feng Xing'er berkerut. Dengan gerakan tangannya, burung ponik besar berwarna-warni muncul di atas kepalanya secepat kilat. Menjerit, penghalang cahaya 7 warna menyebar dari tubuh burung ponik itu, membungkus dan melindungi Feng Xing'er dari serangan teratai api. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, Feng Xing'er menunjukkan ketenangan dan kekuatannya yang luar biasa, menghadapi ancaman dengan sikap yang tenang dan percaya diri. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Ledakan dahsyat segera terjadi, menyerupai bom yang meledak dengan gelombang api besar menghantam penghalang cahaya tersebut. Akhirnya, penghalang cahaya tak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Dengan suara keras, penghalang itu pecah. Penghalang cahaya hancur, dan sisa-sisa api menerobos masuk, langsung menghantam burung ponik besar berwarna-warni. Kekuatan besar itu membuat ponik terlempar dengan jeritan tajam. Beberapa kain warna-warni robek dan melayang turun dari tubuh ponik yang terluka. Ponik yang terlempar mengungkapkan sosok Feng Xing'er di belakangnya. Meskipun kondisinya sedikit lebih baik, tubuhnya bergerak cepat, meninggalkan bayangan di langit saat dia menghindari gelombang api yang tersisa. Meski berhasil menghindari gelombang api, jelas keadaan Feng Xing'er tak baik-baik saja. Setelah gelombang api itu menghilang, Feng Xing'er kembali ke tubuh ponik berwarna-warni yang sudah terkapar. Giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya dengan kuat di punggung ponik yang terluka. Feng Xing'er mengeluarkan teriakan. Garis darah menelan jiwa, dan tiba-tiba cahaya merah pekat muncul dari telapak tangannya, melilit burung ponik berwarna-warni. Dalam cahaya merah yang aneh itu, tubuh ponik dengan cepat mengecil, hingga berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut Feng Xing'er. Sebuah sayap berwarna-warni tumbuh di punggung Feng Xing'er. Auranya melonjak. Itu membuat kekuatannya naik menjadi bintang 3 Douzong. Saat aura Feng Xing'er membumbung tinggi, Xiaoyan pun menatap Feng Xing'er dengan tajam. Lalu, ia mengubah segel di tangannya dengan cepat. Xiaoyan mengaktifkan teknik Skyfire Sri Mysterious Cheng. Dengan teriakan dingin di dalam hatinya, api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali, menyebabkan auranya tiba-tiba melonjak. Namun sayangnya, lonjakan itu terhenti saat ia baru mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiaoyan memandang Feng Xing'er yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Xiaoyan sedikit ragu, namun dia merasa tidak asing dengan sayap tersebut. Sementara Xiaoyan merasa ragu, Doki yang megah melonjak keluar dari tubuh Feng Xing'er, berubah menjadi ikon burung ponik besar di belakangnya. Burung ponik ini berwarna hitam dan menimbulkan perasaan yang agak misterius. Mata ponik menatap tajam Xiaoyan dari kejauhan, dan tekanan yang tak biasa turun dari langit, membuat energi di sekitarnya menjadi kacau. Mata Xiaoyan menatap tajam ponik yang sangat besar itu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Feng Xing'er seperti Mu Xingluan, bukan manusia, melainkan magical beast. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan magical beast yang memiliki tekanan sekuat ini dalam bertahun-tahun. Feng Xing'er tidak menunjukkan emosi sedikit pun terhadap Xiaoyan. Kemudian dengan lembut, dia mengangkat lengannya dan jarinya menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya menusuk tulang, membawa aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ponik iblis suci, telanlah langit dan bumi. Dengan teriakan itu, ponik hitam di belakang Feng Xing'er hidup. Ia mengeluarkan seruan tajam ke langit sebelum membalikkan sepasang sayap besar dan menggelapkan langit dengan kekuatan yang menakutkan saat ia menembak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam cahaya hitam gelap yang menutupi langit. Alisnya bergerak,
dan Bone Sailing Flame dengan cepat melonjak keluar. Namun saat akan bertindak, dia merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Ia pun terkejut setelah ia menyadari bahwa fluktuasi itu berasal dari botol giok di dalamnya yang berisi beberapa tetes darah hijau merah dengan energi menakutkan. Xiaoyan tercengang melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia saring dari mayat misterius sebelumnya. Dengan cepat dia menyadari sesuatu dan matanya menatap tajam Feng Xing'er di langit. Pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Lantas ia berkata, Dia adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Di sisi lain, wajah Feng Zunzi berubah saat melihat Phoenix hitam di belakang Feng Xing'er. Ia pun mengakui bahwa Xing'er adalah salah satu anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Melirik Xiaoyan di arena, Lin Zunzi menyatakan kekagumannya atas kemampuan Xiaoyan, memaksa Xing'er mengungkapkan keterampilan rahasia sukunya. Lei Zunzi dengan kebanggaan tersalib di senyumannya, memperingatkan Feng Zunzi tentang keangkuhan suku Heaven Demon Phoenix dan pentingnya menghindari konfrontasi yang tak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Mendengar itu, Feng Zunzi dengan senyuman bertanya, "Apakah kamu mengancamku?" Lei Zunzi merasa berhati-hati saat melihat senyuman itu. Lantas Lei Zunzi menjawab, "Ini bukan ancaman. Baik Anda maupun saya tahu kebenarannya di dalam hati kita." Feng Zunzi menatap Lei Zunzi kemudian tertawa. "Aku tidak akan menindas yang lebih muda. Selain itu, siapa yang akan menang dalam pertarungan ini tidak ada yang tahu." Lei Zunzi tersenyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar yakin Xiaoyan bisa melawan Xing'er? Xing'er yang sudah menggunakan keterampilan rahasia sukunya tidak bisa dikalahkan oleh beberapa sesepuh kuat dari Wind Lightning Pavilion. Apalagi Xiaoyan yang baru saja mencapai kelas Douzong." Feng Zunzi tersenyum, lantas ia berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya." Lei Zunzi tertawa terbahak-bahak. Dia pun berkata, "Karena Anda berkata begitu, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini." Saat kedua petinggi itu berbicara, di sisi lain, Xiaoyan merasa tidak nyaman dalam hatinya di arena. Setelah menduga identitas Feng Xing'er, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah, dia bertanya-tanya, mengapa wanita itu adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan merasa terganggu oleh fluktuasi darah hijau merah di botol giok di cincin penyimpanannya. Darah yang dimurnikannya bertindak tidak terduga setelah bertemu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Menyadari potensi bahaya jika Feng Xing'er mengetahui asal darahnya, Xiaoyan menyembunyikan fluktuasi tersebut dengan kekuatan spiritualnya. Tubuh Xiaoyan menghilang saat cahaya aneh menyentuh tanah, membentuk lubang besar. Api hitam pekat mengelilingi lubang tersebut. Ketika Xiaoyan muncul kembali, ia menyaksikan benang api yang menakutkan itu dengan ketakutan. Meskipun familiar dengan kekuatan api surgawi, ia tidak mengenali api ini. "Gelap, dingin, apa ini?" gumamnya, heran akan kekuatan api yang tak biasa itu. Meskipun bukan api surgawi, kekuatan api tersebut tidak kalah mematikan. Cahaya hitam melesat, tapi Feng Xing'er hanya tertawa dingin. Dengan gerakan jarinya, cahaya hitam meluncur seperti ular piton, menghasilkan dentuman sonik di langit. Xiaoyan merasakan ketegangan saat melihat serangan itu. Ia merasakan energi yang menakutkan di dalamnya, menyadari bahaya yang mengancam. Dengan cahaya petir memancar di kakinya, Xiaoyan mundur dengan cepat. Meskipun bayangan-bayangan muncul di langit, serangan gelap itu tetap mengikuti, menghancurkan setiap bayangan yang muncul. Feng Xing'er, kekuatan ikon suci tak terhindarkan. Bahkan jika saya bertahan, itu akan terus mengintai, ucap Xiaoyan tanpa menoleh, mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Namun, serangan gelap terus mengikutinya, menghapus setiap bayangan yang diciptakannya. Xiaoyan berusaha menghalau cahaya hitam pekat dengan mengayunkan pedang yang dilapisinya oleh api surgawi miliknya.
Namun, upayanya sia-sia. Cahaya gelap tak terhentikan. Lantas ia berkata, menghindar saja tidak cukup. Penggunaan ikon suci memerlukan banyak doki. Jika Feng Xing'er bisa menggunakan yang lain, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Pertahanan biasa tak akan cukup, diperlukan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya.